Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mana di malam hari ini Allah masih melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Di antaranya adalah kita diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah di atas keimanan, di atas sunnah, dan di atas jalan para salafus saleh. Kita memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla menetapkan kita di atas jalan yang hak ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Para jamaah hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk bab yang kedua dari Kitabut Tauhid, yaitu bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, yaitu bab tentang keutamaan, keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan karena sebab tauhid. Jadi setelah pada bab yang pertama penulis membahas tentang wajibnya seorang hamba untuk bertauhid dan dilarangnya seorang hamba untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang dibawakan pada pertemuan sebelumnya. Maka di bab yang kedua ini penulis lebih menekankan lagi tentang pentingnya tauhid, yaitu dengan menyebutkan keutamaan, keistimewaan tauhid, bahwasanya tauhid memiliki keutamaan apabila seorang hamba melaksanakan tauhid, merealisasikan tauhid itu dengan benar, dan bahwasanya dengan tauhid itu dosa-dosa seorang hamba itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pembahasan bab yang kedua ini beliau menekankan dua perkara sebagaimana judulnya, yaitu tentang keutamaan tauhid dan tentang bahwasanya tauhid bisa menggugurkan dosa-dosa. Jadi dua poin ini yang hendak ditekankan oleh beliau rahimahullahu taala di dalam bab ini. Ayat pertama yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-An'am ayat 82. Sudah apa belum? Belum ya? Baik. Ayat pertama yang dibawakan oleh beliau, qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, adalah orang-orang yang beriman, mereka ini tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman,
Maka mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Baik. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di antara buah dari tauhid, di antara faidah dari tauhid, bahwasanya kata beliau, orang yang bertauhid itu tauhidnya akan menjadikan dia sebagai motivator untuk dia terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tauhid itu adalah pendorong, motivator yang memotivasi seseorang untuk untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, baik dalam keadaan sendirian ataupun dikala dilihat oleh manusia. Dengan tauhid itulah dia tetap beramal. Berbeda dengan orang-orang yang kosong dari tauhid. Orang-orang yang tauhidnya lemah, orang-orang yang tidak memiliki tauhid, mereka ini beramal hanya ketika mereka dilihat oleh manusia. Hanya ketika ada peluang-peluang yang bisa menguntungkan dunianya dia, baru dia melaksanakan amalan-amalan. Tapi kalau nggak ada keuntungan duniawinya, baik itu harta, ataupun jabatan, atau kedudukan, dia nggak akan mau beramal. Tapi kalau orang yang memiliki tauhid, dia nggak peduli dengan itu semua, karena yang mendorong dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan landasannya adalah dia beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang bertauhid, dia tetap beramal soleh, baik di kala sendirian ataupun di tengah manusia, baik itu ada keuntungan duniawinya ataupun tidak ada keuntungan duniawinya. Seorang yang bertauhid tetap dia beramal, tetap dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, keuntungan yang kedua adalah keuntungan yang disebut di dalam ayat ini, bahwasanya orang yang bertauhid akan mendapatkan al-amnu, rasa aman, dan akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Baik, sebelumnya jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman dalam ayat ini, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka. Yalbisu artinya memix, ya, ngemix, mencampur adukkan keimanan mereka bizulmin, dengan kezaliman. Jadi kata Allah, orang beriman itu adalah yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Kira-kira kalau orang beriman itu syaratnya adalah tidak ada perbuatan zalim yang dia lakukan, dia tidak mencampur adukkan imannya dengan kezalimannya. Kira-kira ada nggak manusia yang beriman di atas muka bumi ini? Tidak ada. Karena semua manusia pasti berbuat zalim. Semua manusia pasti berbuat zalim. Nah, karena itulah dulu ketika ayat ini turun, para sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi. Mereka mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsahu. Wahai Rasulullah, siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim, yang tidak pernah mendolimi dirinya sendiri? Kalau setiap manusia pasti berbuat zalim, sedangkan Allah mempersyaratkan orang yang beriman adalah yang tidak boleh berbuat zalim, maka ya kami gak bisa jadi orang beriman. Paham jamaah ya? Ya. Maka kemudian Nabi SAW menjawab. Kata Nabi SAW, laisa kama tadhunnun, kezaliman di situ bukan seperti yang kalian duga. Ya, kezaliman di situ bukan seperti yang kalian duga. Innamal muradu bihi syirk. Yang dimaksud kezaliman dalam ayat ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala al-'abdus shalih, sebagaimana seorang hamba yang soleh pernah mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar, kezaliman yang besar. Siapa hamba soleh yang dimaksud di sini? Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ya, disebutkan oleh Allah Luqman di dalam surah Luqman. Itu juga menegaskan Luqman ini adalah hamba soleh
bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Sebagaimana anggapan sebagian orang Luqman itu adalah nabi atau rasul. Tidak. Luqman kata Nabi adalah al-abdus soleh, seorang hamba yang soleh. Baik. Maka kezaliman, zalim, perbuatan zalim itu kata para ulama ada 3 macamnya. Yang pertama adalah adzlamud dzulm, kezaliman yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kezaliman yang paling besar. Kemudian yang kedua adalah zalim terhadap dirinya sendiri. Ya, perbuatan zalim kepada dirinya sendiri. Yaitu ketika seseorang tidak menunaikan hak-hak dirinya. Tubuhnya dia itu memiliki hak yang harus dia penuhi. Tubuhnya butuh istirahat, tubuhnya butuh makan, tubuhnya butuh minum, ya, tubuhnya butuh untuk melampiaskan syahwat. Itu harus dia penuhi. Maka apabila dia tidak memenuhinya, maka berarti dia menggolimi dirinya sendiri. Seperti seorang yang memaksakan diri untuk dia berpuasa terus menerus, ya, setiap hari dia berpuasa terus menerus. Karenanya dilarang oleh Nabi SAW puasa terus menerus, siyamud dahr, puasa terus menerus tanpa henti. Itu dilarang oleh Nabi karena bentuk menggolimi dirinya sendiri. Ya. Kemudian sahabat siapa yang dia ditegur sama Abu Darda karena dia ini sudah nggak ada hasrat lagi sama istrinya karena fokus ibadah dia? Ada yang tahu? Ditegur sama Salman Al-Farisi. Ya, ditegur sama Salman Al-Farisi. Siapa sahabat ini? Ada yang pernah tahu kisahnya? Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ya, itu bentuk menggolimi diri sendiri. Sholat semalam suntuk, mulai habis isya sampai adzan subuh sholat terus. Ya, padahal tubuhnya butuh untuk istirahat. Itu menggolimi diri sendiri. Atau bisa juga maknanya menggolimi diri sendiri adalah yaitu dengan dia melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, melanggar perintah Allah, melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dia sedang menggolimi dirinya sendiri. Meskipun tubuhnya merasakan keenakan, meskipun dia merasakan enak, tapi hakikatnya dia sedang menggolimi dirinya sendiri. Karena ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, wa ma dhalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukan Allah yang menggolimi mereka, namun merekalah yang menggolimi diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Ya, ini jenis dolim yang kedua, menggolimi dirinya sendiri. Jenis kezaliman yang ketiga adalah yaitu menggolimi orang lain. Ya, menggolimi orang lain. Atau lebih luas dari itu, menggolimi makhluk lain. Gak cuman orang, berbuat dolim kepada orang lain itu juga menggolimi binatang. Bahkan bisa juga menggolimi jin. Bagaimana menggolimi jin, jemaah? Apa misalnya? Hah? Bagaimana menggolimi jin? Disebutkan anjuran dari Nabi SAW ketika kita membuang air panas di suatu tempat, maka kita dianjurkan mengucapkan basmalah. Ya, dianjurkan untuk mengucapkan basmalah. Ya, karena bisa jadi ada jin-jin yang terdapat di tempat kita membuang air panas tersebut. Jadi kalau kita habis biasanya masak mie, ya, biasanya habis masak mie, mie-nya sudah disaring, air panasnya itu dibuang di jorongan di tempatnya wastafel. Nah, itu kul bismillah, katakan bismillah. Ya. Menggolimi binatang seperti ia memukulinya atau memaksa binatang untuk mengangkut barang yang di luar kemampuannya.
atau binatang tidak diberikan makanan, tidak diberikan tempat yang layak, ya, sehingga mendolimi binatang tersebut. Itu juga termasuk perbuatan dolim. Mendolimi manusia sudah ma'ruf, mengambil hartanya, menumpahkan darahnya, ya, memukulnya, memfitnahnya, menghibahnya, mengadu domba, dan yang lainnya. Ini mendolimi manusia. Itu 3 jenis dolim. Saya ulangi, dolim kepada Allah, dolim kepada dirinya sendiri, dan dolim kepada makhluk yang lain. Maka ayat yang dimaksud di dalam surah Al-An'am ayat 82, orang-orang beriman adalah mereka yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedoliman. Ini dolim yang mana? 1, 2, 3. 1. Ya, dikhususkan memang yang 1 berdasarkan sabda Nabi SAW. Maka tafsirannya secara umum, orang yang beriman adalah yang tidak mencampur adukan tauhidnya dengan kesyirikan. Ya, tidak mencampur adukan tauhidnya dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu. Nah, mereka ini yang tidak mencampur adukan tauhidnya dengan kesyirikan, mereka akan mendapatkan al-amnu. Ya, mereka akan mendapatkan keamanan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, keamanan yang didapatkan oleh orang yang beriman, apakah keamanan secara sempurna atau yang penting dia mendapatkan keamanan? Maka jawabannya adalah tergantung amalan-amalannya dia. Ya, tergantung amalan-amalannya dia. Kalau dia bertauhid dengan sempurna, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Namun kalau dia bertauhid, namun dia juga melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa yang bukan syirik, ya, dia melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa, maka keamanannya tidak sesempurna orang yang bertauhid secara sempurna. Paham jamaah? Ya. Keamanan yang diberikan sama Allah itu keamanan di dunia dan juga keamanan di akhirat. Keamanan di dunia maknanya adalah dia diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dijadikan tentram, hatinya dijadikan aman. Ya, tidak gundah gulana, tidak galau. Ya, orang yang bertauhid diberikan keamanan sama Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an." Kata Allah, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh, bahwa Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah, sebagaimana Allah jadikan orang-orang sebelum mereka. Allah akan kokohkan, akan kuatkan agama yang telah Allah ridhoi ini, dan Allah akan merubah rasa takut mereka menjadi rasa aman. Ya, ketakutan-ketakutan akan dirubah menjadi rasa aman. Takut lapar, ya, takut musibah, ya, takut pekerjaan, ya, takut dunia, takut ekonomi, masalah apapun, ketakutan-ketakutan yang ada, kalau orang yang bertauhid kepada Allah, dirubah rasa takutnya menjadi aman, tentram. Tapi syaratnya, kata Allah, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka harus menyembah hanya kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini keamanan di dunia. Adapun di akhirat, maka dia akan mendapatkan keamanan, maknanya adalah diamankan dari api neraka. Ya, diamankan dari api neraka, alias dia dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini keutamaan tauhid yang pertama, yaitu dari ayat ini dia mendapatkan al-amnu, rasa aman di dunia dan di akhirat. Kemudian dalam ayat ini juga Allah menyebutkan wahum muhtadun, dan mereka yang bertauhid ini
adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Ya, orang-orang yang diberi hidayah, petunjuk. Baik. Petunjuk di dunia sama seperti tadi, hidayah di dunia dan hidayah di akhirat. Ya, petunjuk di dunia dan petunjuk di akhirat. Petunjuk di dunia itu kata para ulama, hidayah terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan hidayatul irsyad dan ada yang disebut dengan hidayatul taufiq. Baik. Apa bedanya hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq? Apa bedanya jemaah? Ada yang sudah pernah belajar? Baik, hidayatul irsyad maknanya adalah petunjuk berupa ilmu, berupa pengetahuan. Ya, petunjuk berupa ilmu, pengetahuan. Seorang diberikan ilmu, jalan ke surga itu lewat sana. Artinya dia sudah tahu arah sana itu adalah jalan ke surga, sedangkan kebalikannya adalah jalan ke neraka. Dia sudah punya ilmunya. Namun dia mengamalkan ilmu tersebut ataukah tidak, maka itu butuh hidayah yang kedua. Apa itu namanya tadi? Hidayah taufik. Ya, dia mengamalkan ilmu yang dia ketahui itu ataukah tidak dia amalkan, itu tergantung hidayah yang kedua, namanya hidayatul taufik. Hidayah al-irsyad yang tadi berupa ilmu itu bisa diberikan oleh siapa saja. Nabi SAW bisa memberikan hidayah. Ulama memberikan hidayah. Ustadz memberikan hidayah. Antum bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Tapi hidayah apa? Irsyad. Artinya antum bisa memberikan ilmu kepada petunjuk kepada orang lain. Antum arahkan orang lain ke situ. Tapi nanti orang itu ke sana beneran atau enggak? Nah, ini butuh hidayah taufik. Baik, maka kita hanya bisa mengarahkan. Itu disebut hidayah al-irsyad. Karenanya Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang Nabi SAW, kata Allah, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberi hidayah ke jalan yang lurus. Jadi Nabi bisa ngasih hidayah, tapi hidayah al-irsyad. Adapun hidayah taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik hanya milik Allah Azza wa Jalla. Seorang tidak bisa memberikan hidayah taufik selain Allah. Seorang tidak akan bisa memberikan hidayah taufik kepada orang lain. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada siapapun yang beliau inginkan. Karena Allah mengatakan kepada Nabi SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang kau inginkan. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki. Hidayah apa ini? Hidayah taufik. Karena kalau Nabi bisa ngasih hidayah taufik, maka yang pertama kali dikasih hidayah siapa sama Nabi kira-kira? Pamannya Abu Thalib. Abu Thalib sudah mendapatkan hidayah irsyad. Dino ketemu Nabi SAW. Setiap hari diajak oleh Nabi untuk beriman. Bahkan di akhir hayatnya, ya di akhir hidupnya Abu Thalib, Nabi masih menemani di sampingnya, mengajak Abu Thalib. Di saat-saat terakhirnya diajak untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi mengatakan kepada Abu Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallahi yaumal qiyamah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat yang apabila kau ucapkan akan aku jadikan sebagai bahan untuk membelamu di hadapan Allah kelak. Namun ternyata Allah enggak ngasih hidayah taufik. Sampai mati Abu Thalib tidak mendapatkan taufik, hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Maha tahu jamaah. Jangan dianggap Allah kok zalim ya. Kenapa yang satu dikasih hidayah taufik, yang satu enggak dikasih hidayah taufik? Jangan bilang Allah zalim. Allah enggak adil, enggak fair.
Tidak. Allah Azza wa Jalla maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak berhak mendapatkan hidayah. Allah maha mengetahui. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, pasti ada sebabnya. Ya, pasti ada sebabnya. Gak mungkin kalau memang dia ini orang yang serius mencari hidayah, gak mungkin tidak dikasih hidayah sama Allah. Pasti dikasih hidayah. Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, kami akan tunjukkan kepadanya jalan kami. Pasti dikasih hidayah. Maka kalau dia nggak mendapatkan hidayah, berarti dia memang nggak menginginkan hidayah tersebut. Allah nggak zalim. Dan Allah sudah memberikan kepada manusia, Allah sudah berikan kepada mereka hidayah ilmu, hidayah irsyad. Allah sudah berikan kepada mereka. Allah adil. Ya, Allah adil, sudah memberikan hidayah ilmu kepada manusia. Namun hidayah taufik itu karunia dari Allah. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah hanya berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Gak semua orang. Ya, gak semua orang. Kalau hidayah irsyad itu Allah berikan kepada semua orang. Hatta orang kafir kita katakan dapat hidayah enggak? Dapat hidayah dia. Hidayah apa tapi? Hidayah irsyad. Ya. Karena yang bedakan antara dua hal ini. Antara adil dan fadl. Pernah ya? Hah? Masa enggak pernah? Bedakan antara Allah itu adil dan Allah itu fadl. Allah itu adil, maknanya adalah Allah memberikan keadilan kepada semua manusia. Namun Allah tidak memberikan fadl, keutamaan, karunia, anugerah kecuali kepada yang Allah kehendaki. Spesial ini, gak semua manusia. Ya. Contoh misalnya, atau sebelumnya, maka kalau Allah berbuat adil kepada semua manusia, yaitu maknanya Allah sudah berikan petunjuk berupa ilmu kepada semua manusia, maka kalau Allah nggak ngasih hidayah taufik kepada mereka, apakah Allah disebut zalim? Tidak, karena Allah sudah memberikan petunjuk ilmu kepada mereka semuanya. Ya, Allah sudah memberikan petunjuk berupa ilmu kepada mereka semua. Namun yang dapat taufik, dapat hidayah taufik hanya orang-orang yang memang Allah khususkan. Maka ini berarti Allah enggak zalim, karena sudah adil Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seperti misalnya ilustrasi, antum memperkerjakan dua orang tukang. Semudan ini biasanya gentengnya akeh sing bocor. Ya. Antum panggil dua orang tukang buat betulin genteng. Dengan akad satu hari Anda gaji tukangnya itu masing-masing 200.000. Tukang A 200.000, tukang B 200.000. Baik. Akhirnya dua tukang ini sepakat. Mulai pagi mereka bekerja dandani genteng sampai sore jam 4 selesai. Setelah selesai, maka si tukang menagih gajinya. Ya, dua orang tukang ini menagih gajinya. Maka Anda memberikan 200.000 kepada tukang A, ya, kepada tukang A Anda berikan 200.000. Tapi kepada tukang B Anda berikan 400.000. Bang, kepada tukang B Anda berikan 400.000. Pertanyaannya, apakah Anda zalim kepada tukang A? Ini di luar dia ngamuk apa gak ya? Ngamuk urusannya. Tapi saya tanya kepada antum, apakah antum zalim kepada tukang A? Kenapa kok tidak? Iya, itu adil namanya. Ya, itu adil. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah ilmu kepada semua manusia, adil, rata. Allah berikan kepada mereka ilmu. Namun hidayah taufik itu karunia dari Allah, spesial. Hanya dikhususkan bagi orang-orang yang memang diinginkan sama Allah untuk memperoleh hidayah tersebut.
Spesial dia, nggak semua orang. Sama seperti tukang tadi, dapat 400.000, itu namanya fadl, karunia, anugerah. Sedangkan yang tukang A hanya dapat adil, keadilan saja. Nah, bingung? Paham? Ya, paham nggak paham? Wa ma alaina illal balagh. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Baik, itu dia mendapatkan petunjuk di dunia. Ya, petunjuk di dunia berupa dua tadi, hidayah irsyad dan hidayah taufik. Adapun di akhirat, dia akan mendapatkan petunjuk, dia ditunjukkan jalan menuju surga. Di akhirat itu dia akan dituntun untuk menuju tempatnya dia di surga. Nas'alullahal jannah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah As-Saffat. Ya, di dalam surah As-Saffat ayat yang ke-22 dan seterusnya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim." Kata Allah Azza wa Jalla kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, kumpulkan itu orang-orang yang berbuat zalim." Ya, kumpulkan orang-orang yang dulu ketika di dunia berbuat zalim. Ini di akhirat ini. Kumpulkan mereka yang berbuat zalim. Zalim di sini apa maksudnya tadi? Syirik. Ya, lebih khusus, zalim di sini dimaknai syirik. Kumpulkan itu orang-orang yang berbuat syirik. Dan juga teman-teman mereka atau istri-istri mereka yang juga sama-sama berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kumpulkan mereka semua, fahduhum ila siratil jahim, tunjukkan mereka ke neraka jahim. Fahduhum, terjemahan kita, beri mereka hidayah menuju neraka jahim. Paham ya? Ya, beri mereka petunjuk, tunjukkan jalan menuju neraka jahim. Berarti kalau orang-orang syirik yang berbuat syirik oleh para malaikat, mereka ditunjukkan ke neraka, maka kebalikannya berarti orang-orang beriman ditunjukkan kemana? Surga. Ini namanya mafhum al-mukhalafah, pemahaman yang dibalik, ya, pemahaman terbalik dari ayat ini. Itu ada dalam ilmu tafsir, diambil dari pendalilan orang-orang kafir. Kalau orang kafir begini, maka berarti kebalikannya orang mukmin pasti nggak gitu. Gitu. Kalau sama antara mukmin sama kafir, apa manfaatnya Allah kasih tahu kayak gini? Contoh misalnya juga dalam surah Al-Mutaffifin. Ya, dalam surah Al-Mutaffifin Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang orang-orang kafir itu terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala orang-orang kafir. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru ar-rabbihim apa? Mahjubun. Apa sih? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala ulaika yadhunnuna annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailul yauma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum 'ar rabbihim yauma idzin lamahjubun. Ya, sungguh mereka ini orang-orang kafir di hari kiamat lamahjubun, ar-rabbihim lamahjubun, hijabi dari melihat Rabbnya. Ya, mereka terhijabi, terhalangi dari melihat Rabbnya. Berarti pemahaman terbalik dari ayat ini, kalau orang kafir gak bisa melihat Allah, maka orang mukmin bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Meskipun gak disebut orang mukmin dalam ayat itu, cuman ya otomatis
maka orang-orang beriman mereka akan diberikan petunjuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha al-jannah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka dengan demikian dalil yang pertama ini ada dua keistimewaan orang yang bertauhid. Apa saja? Yang pertama, al-amnu, mendapatkan rasa aman di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, al-hidayah, baik di dunia ataupun di akhirat. Baik, kita lanjutkan dalil yang kedua. Dalil yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, an Ubadata ibni Samit, dari Ubadah ibnu Samit, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian dia bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah sekaligus utusan Allah. Dan dia bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah hamba Allah sekaligus utusan Allah. Dan Isa adalah kalimatullah, firman Allah yang diletakkan di dalam Maryam. Ya, kalimatuhu alqaha ila Maryam. Maksudnya adalah firman Allah, kun. Ya, Allah mengatakan kun, maka Maryam hamil. Ya, maka Maryam mengandung Nabi Isa alaihi salam itu dengan kalimat Allah, kun. Wa ruhun min, dan Nabi Isa itu adalah ruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas tentang penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini dijadikan syubhat sama orang-orang Nasoro. Ya, kalimatullah, Nabi Isa itu adalah firmannya Allah. Berarti sifatnya Allah itu jadi Nabi Isa. Apa maksudnya? Ya, firman Allah berubah menjadi manusia, kata orang-orang Nasoro. Atau ruhun min, Nabi Isa itu adalah ruhnya Allah. Berarti Nabi Isa bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kita baca dulu teksnya. Kemudian dia bersaksi bahwa surga itu hak. Surga itu benar adanya. Wan naru haq, dan neraka itu benar adanya. Maka Allah akan masukkan dia ke surga sesuai dengan amalan yang dia kerjakan. Ya, baik. Kita bahas di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ubadah bin Samit. Nabi mengatakan, man syahida, barang siapa yang bersaksi. Ya, sudah berlalu pembahasan tentang barang siapa yang bersaksi, persaksian. Ya, persaksian seorang muslim adalah pengakuan. Ya, dia mengakui dengan lisannya, dan dia juga mengakui di dalam hatinya, dan dia praktekkan pengakuannya itu dengan amalan anggota badannya. Jadi bersaksi di sini tapi hatinya mengingkari, itu munafik. Ya, atau bersaksi hanya hatinya saja, namun lisannya tidak mengikrarkan. Sebagaimana Abu Thalib. Abu Thalib hatinya meyakini bahwa keponakannya itu Nabi SAW. Abu Thalib meyakini itu dalam hatinya. Bahkan dia pernah mengungkapkan hatinya ke dalam sebuah bait syair. Abu Thalib mengatakan, laqad alimtu anna dina Muhammadin khairal adyanil bariyati dina. Sungguh aku telah mengetahui, artinya meyakini bahwa agamanya Muhammad adalah sebaik-baik agamanya manusia.
laulal malama au hadarum masabbah la ra'aitani samhan bidzaka mubina. Andaikan bukan karena takut dibuli, takut dicaci maki, maka sungguh kau akan dapati aku orang yang taat, menjadi orang yang taat kepadanya. Tapi diucapkan gak sama Abu Thalib dalam bentuk syahadat? Tidak. Maka gak bermanfaat keimanannya di dalam hati itu. Ya, tidak bermanfaat. Maka syahadah maknanya mungkin antum bisa bersaksi. Gak perlu kasusnya apa gitu. Tahu-tahu antum diangkat menjadi, diminta menjadi saksi di pengadilan. Antum gak punya ilmunya. Ya, maka demikian juga ketika kita mengikrarkan la ilaha illallah, maka harus ada ilmu. Harus ada ilmunya. Bahkan Nabi SAW, kita tahu beliau adalah manusia yang paling mulia. Nabi diperingatkan oleh Allah untuk berilmu tentang la ilaha illallah. Allah mengatakan dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Itu Allah ucapkan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, berilmulah, ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Nabi saja diperintahkan untuk berilmu tentang la ilaha illallah, apalagi kita? Ada nih? Belum. Apalagi kita? Ya, maka ini sebagai cambukan bagi kita untuk tetap kita ini semangat belajar tentang tauhid, belajar tentang kalimat la ilaha illallah. Jangan menganggap Ustaz kita sudah bertauhid, ya kita ini sudah mantap tauhidnya. Enggak, itu kesombongan. Nabi kurang mantap apa tauhidnya? Tapi tetap diperingatkan sama Allah untuk berilmu tentang la ilaha illallah. Para sahabat kurang apa tauhidnya? Namun Nabi sampai akhir hayatnya tetap menggembleng para sahabat dengan tauhid. Tetap mewanti-wanti para sahabat dengan bahaya kesyirikan. Ya, tidak ada kata putus dari belajar tauhid, gak ada. Jangan seperti orang-orang hizbiyah, orang-orang harokiyin, orang-orang pergerakan dari kalangan ahlul bidah, dari al-ikhwanul muslimun dan yang satu spesies sama mereka. Mereka tidak ada perhatiannya terhadap tauhid. Tidak ada perhatian, dakwah mereka itu gak ada perhatiannya terhadap tauhid dan memberantah kesyirikan. Fokus mereka dakwahnya apa? Apa fokus mereka dakwahnya? Politik, meraih kekuasaan. Itu fokus dakwah mereka. Mau umat ini nyungsep di kuburan, gak urusan mereka. Yang penting Islam ini, kata mereka, umat Islam harus meraih kekuasaan, harus meraih kepemimpinan. Yang nyungsep-nyungsep di kuburan, yang pergi-pergi ke dukun, gak ada urusannya mereka. Ya, ini dakwahnya ahlul bidah. Tapi kalau ahlu sunnah, ad-dakwah as-salafiyah, fokusnya tetap tauhid. Ya, sampai kapanpun tetap yang jadi titik berat dakwah salafiyah. Ciri khas karakteristik dari ad-dakwah salafiyah adalah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan mereka dari kesyirikan. Meskipun sudah lama ngaji tauhid. Ya, meskipun sudah lama ngaji tauhid. Bahkan andai kata ada orang ya baru lahir sudah megang kitab tauhid, masya Allah, MUPE mungkin ada gitu. Ada anak baru lahir langsung megang kitab tauhid, misalnya ini. Tetap dia itu harus digembleng terus dengan tauhid. Ya, tidak ada kata putus. Baik. Maka kita ulangi, persaksian la ilaha illallah harus disertai dengan ilmu. Nah, ilmu tentang la ilaha illallah itu terkadang sudah didapatkan oleh seseorang ketika dia lahir. Ini yang disebut dengan fitrah. Tahu fitrah? Bawaan dari lahir. Semua manusia yang dilahirkan sama Allah itu sudah disetting, ada ilmu tauhid yang ada dalam dirinya. Kalau dia dibiarkan dewasa, pasti dia mengenal siapa sesembahannya. Pasti dia mengenal siapa sesembahannya. Mau dia lahir dari seorang ibu yang Nasrani, atau dari ibu Yahudi, atau dari ibu Majusi, pokoknya dia ketika lahir,
selama nggak dikasih syubhat, nggak dirusak sama kedua orang tuanya fitrahnya, maka dia tetap di atas tauhid tadi. Itu settingan awal, standar bahasa kita ya. Pabriane ngono. Ya, bawaan dari lahirnya gitu, tauhid. Berdasarkan sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang dilahirkan itu di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, atau dijadikan Nasara atau dijadikan Yahudi. Dirusak. Andai kata dibiarkan sama orang tuanya, tidak dijejali dengan ajaran-ajaran kafir, dia akan tumbuh sesuai dengan fitrahnya dia. Nah, adzan. Baik, kita dengarkan adzan dulu, kemudian kita lanjutkan. Wallahu ta'ala a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan apa yang kita sampaikan tadi, bahwa ilmu pengetahuan tentang la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, itu terkadang alami, sudah settingan
fitrah sejak dia lahir. Dan bisa juga mungkin yang kedua maknanya adalah ilmunya itu didapatkan dengan cara dia mengupayakannya, ya, dengan dia mengupayakan ilmunya tersebut. Tadi kita sebut fitrah. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, semua bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, yakni di atas Islam, mengenal Allah sebagai Rabb-nya, mengenal Allah sebagai sesembahannya. Baru kemudian kedua orang tuanya yang menjadikan rusak fitrahnya itu. Ya, tapi kalau dibiarkan sama orang tuanya, maka dia pasti akan mengenal Allah, pasti akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fitrah itu enggak cuma masalah la ilaha illallah ya. Banyak fitrah-fitrah yang Allah sudah jadikan itu sebagai bawaan semua bayi yang dilahirkan. Contoh misalnya, seorang anak kecil, dia itu dari awal sudah mendapatkan ilmu tentang bagaimana caranya menyusui. Ya. Antum yang punya anak, ada yang ngajari nggak dulu? Ketika lahir, tahu diajari siapa dia itu nyusu? Hah? Nggak ada yang ngajari. Kok tahu dia bagaimana caranya nyusu? Yaitu fitrah namanya. Itu ilmu yang sudah Allah setting kepada bayi itu sejak kecil. Demikian juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sifat-sifat Allah itu sudah Allah jadikan sebagai fitrah manusia sejak lahir. Ya, saya mau ngetes anak kecil. Kamu. Siapa namanya? Hah? Gak usah malu, siapa namanya? Hah? Gak tahu. Nanti tak kasih hadiah, ada minuman. Mobil tapi minumannya. Nanti tak kasih hadiah. Namanya siapa? Amel. Iya, Amel. Ustadz mau nanya. Allah itu di mana? Tunjuk. Di mana Allah? Tunjuk. Iya. Di atas. Iya. Siapa yang ngajarin? Gak ada yang ngajarin. Gak ada yang ngajarin jemaah. Ya. Yo seru itu sopo. Melok bisa nih. Ya nanti habis sisa jangan pulang ya, kasih minuman di mobil nanti. Tapi itu namanya fitrah jemaah. Ya. Nanti kalau antum tanya sama anak kecil, nyoba misalnya ketemu anak di jalan, Allah itu di mana? Allah itu ada tanpa tempat. Nah, ini rusak misalnya. Ya, ini fitrahnya sudah ngerusak. Wallahu a'lam siapa yang ngerusak ini. Tanya lagi sama anak lain, "Nak, Allah itu di mana?" Allah di mana-mana. Wah, ini rusak pisan ini fitrahnya ini. Siapa yang ngerusak? Wallahu a'lam. Ya, tapi fitrah seorang anak ketika dia dilahirkan itu sifat-sifat Allah seperti sifat Allah di atas. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ya, dan beberapa sifat-sifat yang lain itu sudah Allah setting sejak kecil, bawaannya memang tahu sifat-sifat Allah tersebut. Baru kemudian ketika dia tumbuh dewasa, dia membaca dalil-dalil di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah tentang sifat-sifat Allah, maka dalil-dalil ini menyempurnakan fitrah yang sebelumnya sudah ada. Ya? Dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah tentang sifat-sifat Allah itu untuk menyempurnakan, melengkapi fitrah yang memang sebelumnya sudah ada sejak kecil. Bukan malah merubah fitrahnya. Kalau ahli bid'ah, dalil ini dianggap sama mereka merubah fitrahnya. Anak kecil dari awal itu sudah fitrahnya Allah di mana? Di atas. Tapi kenapa kok bisa ketika baca dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran, kok justru berubah? Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah di mana-mana. Allah di setiap, Allah bersatu dengan makhluknya. Allah ada di hatiku. Kok bisa macam-macam kayak gitu? Ya, maka dalil datang untuk menyempurnakan, untuk melengkapi fitrah yang sudah dia bawa sejak kecil, bukan untuk merubahnya, bukan untuk merusaknya. Nah, maka la ilaha illallah
itu sudah ada dari kecil, fitrah. Nah, bisa juga yang kedua adalah ilmu tentang la ilaha illallah itu dia upayakan, dia usahakan. Bisa jadi ketika dia dewasa, fitrahnya dirusak. Ya, fitrahnya dirusak oleh kedua orang tuanya atau lingkungannya. Dia mengatakan bahwa Allah itu satu tapi tiga, atau tiga tapi satu. Ya, fitrahnya dirusak. Sesembahan yang benar itu bukan cuma Allah, tapi semua sesembahan yang ada itu berhak untuk disembah. Karena ma min maujudin illallah, tidak ada yang wujud di dunia ini kecuali itu wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nyembah apa wae gak apa-apa. Ya, nyembah apa saja gak apa-apa, karena itu adalah wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka ketika dia rusak fitrahnya, dia belajar lagi, dia ingin mencari tahu, maka dia mendapatkan ilmu tentang tauhid, ilmu tentang la ilaha illallah. Maka ini dengan cara diupayakan. Maka ada dua, ada yang sudah bawaan dan ada yang diupayakan. Baik, saya berhenti sampai di sini karena pembahasan hadis ini masih panjang. Wallahu taala a'lam. Sebelum kita tutup, mungkin ada di antara jamaah yang kurang jelas. Paham tapi tadi ya? Hah? Wallahu a'lam. Apa perlu ujian? Baik, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ya. Ada apa katanya? Ada orang. Mana orangnya? Oh. Iya. Oh iya. Nyebut. Oh, nyebut. Iya. 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 Termasuk di antara zikir yang tidak ada maknanya adalah ketika seorang hanya menyebut Allah, 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 Allah. Itu tidak ada maknanya. Dalam artian ketika Anda ingin mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sempurnakan menjadi suatu kalimat. Ya, sempurnakan menjadi suatu kalimat seperti la ilaha illallah, atau subhanallah, atau alhamdulillah, atau Allahu akbar. Ya, sempurnakan menjadi kalimat. Kalau Allah, 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 ini tidak pernah Nabi SAW mengajarkan zikir seperti itu. Para sahabat tidak pernah berzikir dengan zikir seperti itu. Ya, para salafus soleh juga nggak pernah zikir dengan zikir seperti itu. Itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Allah, 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 nanti naik lagi, hu, 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 hu. Nanti naik lagi jadi ya tinggal nafasnya atau itu enggak, itu bid'ah di dalam agama. Ketika orang yang sakit kemudian dia disuruh nyebut, kalau memang tujuannya adalah untuk talqin, maka talqin yang diajarkan Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Diktilah kepada orang yang akan meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Bukan Allah, Allah, Allah. Enggak, tapi la ilaha illallah. Maka kalau disuruh nyebut, ya sebut perkara-perkara yang memang bisa mendatangkan kesembuhan bagi orang yang sakit. Seperti dia memanggil Allah dengan namanya Asy-Syafi. Ya, dalam doa Nabi SAW, Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi. Engkau adalah asy-syafi, yang maha penyembuh. Itu dalam bentuk kalimat, bukan bentuk kata, ya dalam bentuk kata saja enggak. Allah, Allah, Allah. Ya terus ngapain? Sebutkan request Anda apa gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Requestnya itu apa, permintaannya itu? Sebutkan. Nah, wallahu a'lam.
lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi